Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Renungan pagi kembali hadir menyapa saudara untuk kita bersama-sama membuka hati, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya berharap bahwa di awal tahun ini saudara-saudara semua di dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat. Mengawali hari ini, firman Tuhan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dari Mazmur nomor 121 ayat 1 dan 2. Saudara, renungan pagi episode perdana di tahun ini atau episode ke-72. Saya belum melanjutkan pembahasan dari khotbah di bukit. Saya rindu pada pagi hari ini berbagi berkat kepada saudara melalui firman Tuhan, yaitu nyanyian pengharapan, nyanyian keyakinan, nyanyian kepercayaan yang seringkali kita bisa membaca di dalam judul ini adalah nyanyian ziarah dari pemazmur. Saudaraku, sebuah nyanyian pengharapan yang menunjukkan kepercayaan akan perlindungan Tuhan. Nyanyian ziarah menunjukkan sebuah pengharapan, sukacita, bagaimana umat Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mencintai dan mengasihi mereka. Pemazmur meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan saja pertolongan sejati akan nyata di dalam hidup mereka. Meskipun gunung-gunung yang dilihatnya nampak kokoh, nampak kuat, namun jika Tuhan menggoncangnya, maka gunung-gunung batu itu pun akan roboh. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang kokoh, khususnya di dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Saudaraku, seperti background yang ada di belakang saya ini. Video ini saya ambil ketika saya menyeberangi Selat Bali dan saya berada di atas kapal penyeberangan. Cuaca pada hari itu adalah sangat baik, tidak ada gelombang besar, dan kemudian saya melihat di hadapan saya sebuah pemandangan gunung yang nampak kokoh. Namun apa yang saya lihat kokoh itu bisa runtuh, gunung itu bisa goncang, bisa rata dengan tanah jika Tuhan menghendakinya. Demikian juga dengan air laut, nampak tenang pada saat hari ini, namun bisa sewaktu-waktu berubah menjadi gelombang yang sangat besar dan menakutkan, yang tentu saja bisa menenggelamkan kapal. Kita selalu berpikir bahwa kita mampu untuk menjaga diri kita dengan sangat baik, sehingga dalam kesombongan kita berkata tak ada satupun yang sanggup untuk menghancurkan kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa perlindungan kita itu amat sangat terbatas. Kekuatan kita juga amat sangat terbatas. Di dalam dunia ini tidak ada satu tempat perlindungan yang benar-benar aman untuk kita tinggali. Mazmur nyanyian ziarah ini berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Tidak ada satupun di alam semesta ini yang hebat. Hanya Tuhan saja yang hebat dan kuat. Dialah yang menjadikan alam semesta ini dan seluruh isinya. Tuhanlah yang memelihara segenap ciptaannya. Maka kalau kita memperhatikan dari nyanyian Mazmur ini, tentu saja membawa kepada para pembacanya untuk menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang kuat bagi mereka. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Tuhan berkuasa
atas gunung-gunung, berkuasa atas lautan, berkuasa atas apapun yang ada di alam semesta ini. Semua alam semesta ini, Dialah, yaitu Tuhan, yang menjadikannya hanya melalui firman-Nya. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tak seorang pun di antara kita tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Kita tidak akan pernah mengetahui tentang keadaan, situasi, kondisi hari esok. Hanya Tuhanlah yang tahu. Untuk itulah pagi ini saya mengajak kita untuk mengawali hari pertama di minggu pertama di awal tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita tidak perlu takut secara berlebihan, khawatir secara berlebihan, namun mari kita belajar untuk berserah secara penuh kepada kuasa kedaulatan Tuhan. Percaya penuh akan pemeliharaan atau providensia dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah Immanuel bagi kita, bagi hidup kita. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam perjalanan hidup kita, khususnya di dalam perjalanan iman kita. Tuhan tahu akan hari esok. Maka pada hari ini mari kita bersama-sama datang memohon penyertaan-Nya agar seizin dan sekehendak Tuhan saja yang terjadi atas hidup kita. Mari kita belajar untuk boleh bersyukur setiap hari, menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan biarlah kita boleh menjalani hari-hari itu dengan rasa tenang dan damai sejahtera, sebab kita memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami diingatkan di minggu pertama, di Senin pertama pada hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk mengawali hari kami, membuka hati kami berjalan bersama-Mu. Kami melihat cara Tuhan yang selalu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat, membuktikan untuk tahun-tahun yang telah kami lewati. Dan sekarang kami mohon penyertaan Tuhan untuk kami boleh melewati tahun ini seizin sekehendak dari Tuhan saja, agar kami tetap boleh belajar bersyukur, mengandalkan Engkau, dan berserah penuh kepadamu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh membuka perjalanan tahun ini, perjalanan kami, dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan melalui bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kami. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi, selamat tahun baru. Mari kita dengan penuh semangat dan antusias untuk selalu mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jika saudara terberkati, jangan lupa membagikan video ini. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.